warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya, masih bisa melaksanakan amal-amal soleh kepadanya di bulan yang mulia ini. Itu semuanya adalah karunia, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas hidayah dan menerima semua amal ibadah kita. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini kita ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian tentang beberapa al-akhta' asy-syai'ah fi syahri Ramadan, tentang beberapa kekeliruan-kekeliruan yang umum tersebar di kalangan sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Yang pertama di antara kekeliruan sebagian kaum muslimin, yaitu kaum muslimin sebagian mereka tidak menyadari akan keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Mereka tidak mengetahui atau bahkan mereka menganggap bulan Ramadan itu sebagaimana bulan-bulan yang lain. Sebagian di antara mereka menganggap bulan Ramadan adalah bulan makan dan minum. Bulan Ramadan adalah bulannya begadang. Bulan Ramadan adalah bulannya liburan. Bulan Ramadan adalah bulannya kumpul-kumpul dan seterusnya. Mereka tidak sadar dan mereka tidak tahu bahwa para salaf terdahulu kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum fi Ramadan. Mereka dahulu 6 bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Wa yad'una Allah sittata ashhur ba'da dzalik ayataqabbala minhum. Dan setelah bulan Ramadan, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Kenapa para salaf melakukan demikian? Karena mereka tahu bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Mereka tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala, bulan di mana banyak Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, bulan di mana ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, dan keutamaan bulan Ramadan yang lain. Maka seorang muslim dia harus meyakini, menanamkan dalam dirinya, ini bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, ini bulan kebaikan, wajib ini disadari oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara kekeliruan sebagian kaum muslimin tatkala bulan Ramadan, yaitu mereka tidak ada persiapan ketika menjelang bulan Ramadan. Persiapan yang dimaksud di sini bukan persiapan makanan untuk hidangan berbuka puasa atau persiapan baju-baju untuk lebaran misalnya, bukan. Namun persiapan yang kita maksud adalah al-ilmu, yaitu qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ketika dia tahu di hadapannya ada bulan Ramadan, kewajibannya adalah dia mempelajari ahkamus siyam, mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, apa yang membatalkannya. Karena kita dapati tidak sedikit di antara kaum muslimin yang bahkan tidak tahu kalau ternyata berhubungan di bulan Ramadan, ketika puasa di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa, kata mereka. Sebagian meyakini, menganggap bahwasanya merokok ketika berpuasa itu juga tidak membatalkan puasa. Ini semua sekali lagi disebabkan karena tidak memiliki ilmu yang baik
tentang bulan Ramadan, tentang hukum-hukum puasa. Mereka hanya sekedar menjalankan puasa mengikuti kebiasaan orang tua mereka, atau mengikuti kebiasaan masyarakat yang ada di sekitarnya, atau mengikuti kebiasaan yang sudah umum berjalan selama bertahun-tahun. Memang demikian puasa, namun mereka tidak tahu apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan tentang puasa, apa yang Nabi SAW sabdakan tentang puasa. Mereka tidak mengetahuinya. Maka ini ketika dilakukan oleh seseorang, maka dikhawatirkan puasa yang dia kerjakan itu akan rusak, mendatangkan kerusakan-kerusakan, bukan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah kepada Allah namun tanpa landasan ilmu, tanpa qala Allah dan qala Rasul, tanpa dia tahu bagaimana hukum syar'iyah, dia jalankan ibadah tersebut, dia lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka kalau kita ingin agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah ilmunya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita sarana-sarana ilmu di zaman sekarang. Kitab-kitab para ulama telah tersebar di tengah-tengah kita, bahkan bisa didapatkan dengan mudah secara gratis di internet. Demikian juga kajian-kajian para ulama bisa kita dapatkan, bisa kita dengarkan. Tinggal kita tergerak apa tidak hatinya untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian yang kekeliruan yang ketiga, di antara sebagian kaum muslimin, mereka bermudah-mudahan untuk membatalkan puasa mereka, padahal tidak ada udzur syar'i yang ada pada mereka. Ketika seorang bekerja di siang hari di bulan Ramadan, ketika dia mendapati capek, lelah, haus, lapar, maka dia dengan mudahnya membatalkan puasanya. Atau kalau bahasa kita, dengan mudahnya dia mokel. Mereka beralasan, agama Islam adalah agama yang mudah. Allah memudahkan hamba-hambanya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya, dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagi hamba-hambanya. Dia menganggap perbuatannya yang membatalkan puasa tanpa udzur itu hal yang lumrah, hal yang dibolehkan di dalam agama, wal iyadzubillah. Ketahuilah para jamaah, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur yang syar'i, kata para ulama, kabirah min kabairidz dzunub. Itu termasuk di antara dosa dari dosa-dosa besar. Nabi SAW pernah ditampakkan neraka jahanam. Ketika itu Nabi mendapati ada suatu kaum, kata Nabi SAW, fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Aku melihat di neraka jahanam ada sekelompok manusia yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian aku melihat mulut-mulut mereka sobek dan mengucur darah dari mulut-mulut mereka. Maka aku pun bertanya, man haula, siapa orang-orang ini? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ulaikal ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan waktunya. Maka dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena dia berbuka, membatalkan puasa sebelum waktunya tanpa ada udzur yang syar'i yang ada padanya. Demikian juga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man aftara yauman min Ramadan bila udhrin lam yaqdi anhu siyamud dahr wa in shamah. Barang siapa yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka meskipun dia mengganti dengan puasa sepanjang hidupnya, itu tidak akan bisa menggantinya. Meskipun dia benar-benar berpuasa sepanjang hidupnya, tidak akan bisa menggantikan satu hari yang dia tinggalkan tanpa udzur yang syar'i itu. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bermudah-mudahan dalam membatalkan puasa, karena itu termasuk di antara dosa dari dosa-dosa besar. Kemudian kekeliruan yang keempat, yang umum terjadi di antara sebagian kaum muslimin, mereka ketika berpuasa sangat ketat untuk menjaga dirinya dari pembatal-pembatal puasa. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak mendekati istri-istri mereka.
namun mereka bermudah-mudahan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Tidakkah dia tahu bahwasanya makan dan minum yang dia tinggalkan ketika bulan puasa, ketika bulan Ramadan, itu sebenarnya perkara yang dihalalkan oleh Allah secara asal. Hanya saja diharamkan ketika dalam kondisi puasa. Adapun perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada aurat wanita atau mendengarkan musik-musik, itu diharamkan oleh Allah baik ketika bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Maka bagaimana bisa seorang menahan diri dari makan dan minum, namun kedua matanya terbiasa menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, wal ainu tazni wa zinaha an-nadhar. Kedua mata itu berzina. Zinanya mata adalah dengan memandang, melihat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal udhunu tazni wa zinaha as-sama'. Dan kedua telinga itu berzina, dan zinanya kedua telinga adalah dengan pendengaran-pendengaran. Kemudian juga sebagian kaum muslimin, mereka betul-betul menjaga dirinya dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa. Namun ternyata mereka bermudah-mudahan dalam masalah sholat. Mereka meninggalkan sholat, la haula wala quwata illa billah. Padahal para ulama, meskipun ada khilaf, namun pendapat yang terkuat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja tanpa ada udzur. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya, kata Nabi SAW, maka dia kafir. Bagaimana bisa seorang berpuasa, menjaga dirinya dari makan dan minum, namun dia meninggalkan sholatnya? Padahal sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kewajibannya daripada puasa. Maka jangan sampai seorang ketika berpuasa dia meninggalkan sholatnya, tidak sah puasanya, bahkan dikhawatirkan justru dia bisa jatuh dalam kekufuran, keluar dari Islam. Atau mungkin kalau dia tidak meninggalkan sholat, maka dia bermudah-mudahan dalam melaksanakan sholat sampai dia menunda-nunda waktu sholat, terutama ketika sholat maghrib. Berapa banyak di antara kaum muslimin karena sibuk dengan hidangan berbuka puasa, karena hidangan buka puasanya banyak, kemudian dia tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid dengan alasan hidangan puasanya, hidangan berbukanya masih belum selesai. Dia selesaikan makannya, dia selesaikan minumnya, sampai kapan? Sampai menjelang waktu isya, dia baru menjalankan sholat maghrib. Ini juga banyak di antara sebagian kaum muslimin yang bermudah-mudahan menunda-nunda waktu sholat, padahal diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, atau minimal bagi para wanita mengerjakan sholat di awal waktu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang terpenting, kekeliruan sebagian kaum muslimin ketika di bulan Ramadan, dia sangat menjaga dari pembatal-pembatal puasa, namun dia tidak menjaga dirinya dari pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara sebagian kaum muslimin ketika dia berpuasa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke kuburan-kuburan keramat. Dia datang kepada wali-wali yang telah mati untuk dia meminta hajat-hajatnya kepada wali-wali yang telah mati, atau dia minta agar diangkat musibah darinya. Ini sungguh merupakan kesyirikan kepada Allah. Bukan hanya puasanya yang batal, namun keislamannya juga batal, dan dia menjadi orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla bahkan mengancam Nabi SAW dan para nabi yang lain. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik, maka hanguslah semua amalanmu. Bukan cuma puasa saja, semua amalannya, sholatnya, sedekahnya, kemudian hajinya, semua amal-amalannya hangus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Padahal puasa mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengajarkan kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah, memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang Allah gembleng ketika kita berpuasa. Bagaimana bisa seorang kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah menggembleng hamba-hambanya di bulan Ramadan untuk selalu bertauhid, selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di bulan Ramadan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.